Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan penilai video pembelajaran ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Ria Pangestu Praharani, guru bidang studi matematika di Madrasah Aliyah Al-Mu'awanah. Sekaligus juga mahasiswi dari LPTK Universitas Muhammadiyah Malang dengan nomor NIM 2025-1063-1300-778 dengan nomor NPK 086167012704 Pada pagi hari ini, Selasa, tanggal 26 Agustus tahun 2025, saya akan melaksanakan video pembelajaran ujian kinerja PPG Guru dalam Jabatan tahap 2 tahun 2025 dengan materi barisan aritmatika pada fase E kelas 10. Berikut identitas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istidah dan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Silakan duduk kembali. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Siapa yang gak mas hari ini? Semoga kita selalu sehat walafiat ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar bab baru, yaitu tentang barisan aritmatika. Ada yang pernah mendengar apa itu barisan aritmatika? Pernah. Ya kira-kira ya? Masih ingat bagaimana contohnya? Masih. Alhamdulillah, sekarang kita akan menuju ke barisan aritmatika. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar barisan aritmatika dengan tujuan pembelajaran apa saja Bu ya? Berikut tujuan pembelajarannya. Sebelum ke tujuan, kita menuju ke capaian. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Di sini capaiannya ada di fase E. Kalian itu kelas 10, berarti fasenya fase E. Di fase E di sini ada materi, yaitu ada bilangan berpangkat yang kemarin sudah kita pelajari, dan yang berikutnya adalah barisan dan deret aritmatika. Yang kita pelajari hari ini adalah barisan aritmatika. Memiliki berapa tujuan hari ini kita lihat ada 4 tujuan. Jadi anak-anak nanti setelah pembelajaran ini, anak-anak satu ditujukan untuk apa? Satu, mampu menjelaskan pengertian dan ciri-ciri dari barisan aritmatika. Yang kedua, mampu menentukan pola. Apa itu pola? Apa pola itu? Pintar bentuk. Sebelum sampai jahit biasanya kan membuat pola. Nah, itu namanya pola. Jadi nanti kalian membentuk apa rumus. Berikutnya, nah merumuskan suku yang keberapa yang diminta. Yang terakhir, nanti peserta didik akan menunjukkan keterampilannya berpikir kritis. Apa sih berpikir kritis itu? Berpikir yang bagaimana? Berpikir yang cepat, yang tepat, ya seperti itu ya. Kemudian kolaboratif. Kalau ada kata kolaboratif berarti identik sama apa? Berarti nanti anak-anak akan dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil yang kolaboratif, dan tentunya ada kreatif, komunikatif. Apa itu komunikatif? Komunikasi dengan siapa? Dengan teman. Selain itu dengan siapa lagi? Dengan guru. Komunikasi yang ada di ruang kelas. Terakhir nanti kalian akan menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Loh Bu, ada enggak barisan aritmatika itu penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Tentu ada. Apa itu? Kita lanjutkan. Sebelumnya, dia memberikan sampean permasalahan. Sebenarnya apa sih barisan aritmatika itu? Masih ingat pengertiannya? Apa sudah lupa? Lupa ya maklum. Kemudian kalau sudah tahu definisi, tentu tahu apa ciri? Apa sih ciri-cirinya? Bagaimana ciri-ciri barisan aritmatika itu? Kemudian kalau sudah tahu ciri-cirinya, kita akan berusaha mengetahui apa apa saja yang ada di dalam aritmatika. Kemudian yang terakhir baru kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah ini ada suatu permasalahan. Ayo kita simak permasalahan berikut. Sudah siap? Siap. Inilah permasalahan kita hari ini ya. Sebuah lantai didesain dalam bentuk apa ini? Trapesium. Dengan lebarnya berapa? 4 meter. Di mananya? Di bagian dasar. Kalau bagian dasar berarti terletak di mana? Di bagian sini ya, bagian dasarnya 4 meter. Kemudian bagian atasnya berapa? 2 meter. Akan dipasang apa? Ubin. Apa sih ubin itu? Lantai. Ya, lantai. Dipasang lantai dengan ukuran berapa? 20. Berarti bentuknya dia apa? Berupa apa? Persegi. Pertanyaannya apa Bu ya? Pertanyaan pertama. Banyak ubin pada baris ke-1. Nah, yang namanya lantai, baris pertama itu terletak di atas atau di bawah? Di bawah. Kalau paling atas ini adalah paling terakhir. Ada konsepnya. Coba dibaca di sini. Sehingga itu kata kuncinya. Sehingga
Ayo hitung. Ada berapa barisnya? Kita hitung berapa ini? Ada berapa? 20. Kalau secara logika ada kata berkurang satu tanpa menghitung, ditutup sama beriak, kira-kira baris kedua berapa? 19. Kira-kira baris ketiga berapa? 18. Baris keempat berapa? 12. Baris yang terakhir berapa? 16. Baris yang terakhir berapa? Kira-kira? Ada berapa? Ada berapa? Ada 10 atau 9? Ada 10. Oke. Ada pertanyaan di sini? Oke. Kalau tidak ada, sesuai dengan tadi tujuan yang terakhir, ada kolaborasi, berarti anak-anak akan dibentuk sebuah apa? Kelompok. Sudah siap? Ya. Sesuai dengan hasil asesmen, sebelum kita pertemuan hari ini, kemarin kan anak sudah mengerjakan ini ya, asesmen diagnostik ya. Ingin tahu hasilnya bagaimana? Anak ingin tahu, kita lihat hasilnya bagaimana Bu ya, hasilnya. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Ada yang benar 1, ada yang benar 2, ada yang benar semua. Tepuk tangan kita. Dari sini, Buria merumuskan kelompok-kelompok. Silakan dibaca. Ada berapa kelompok di sini? 4. 4 atau 5? 5. Silakan yang ada di bagian atas merupakan langsung otomatis apa? Ketua kelompok. Yang nomor 1 ketua kelompok semuanya. Silakan dicari anak buahnya. Kita membentuk suatu kelompok kecil. Sudah tahu namanya semua? Oke, silakan dalam hitungan ketiga semua berdiri. 1, 2, 3. Sekarang membentuk kelompok A, B, C, D, E. Oke anak-anak, sekarang sudah duduk berkelompok semua? Ini akan membagi satu anak, nanti akan mendapatkan LKPD. Bukan tiap kelompok, tapi tiap anak. Tujuannya apa? LKPD ini nanti akan diisi oleh anak-anak individu, dijadikan nilai individu. Sedangkan nanti Buya akan membagikan satu kertas manila, nanti merupakan jawaban dari diskusi sampean. Ini akan menjadi penilaian kelompok beserta dengan presentasi. Sudah siap? Siap. Kelompok A. Siapa kelompok A tadi? Kelompok B. Mana kelompok B? Kelompok C. Mana kelompok C? Kelompok D. Kelompok terakhir kelompok E. Silakan dibaca. Ayo. Kelompok A, mana kelompok A? Mendapatkan satu ini nanti tolong didiskusikan. Kelompok B. Kelompok C. Nah, ini yang kelompok C ya. Akan mendapatkan seperti ini. Nanti tolong diskusikan, dijawab di tabel tersebut. Oke? Kelompok D. Kelompok E. Yang
Jadi tidak bisa kalian menengok kelompok lain, tidak bisa. Kelompok ini masalahnya beda dengan kelompok sebelah. Oke, siap? Siap. Oke, silakan. Kan pengen lagi di kelas piye? Ayo kita diskusi. Ya. Oke, didengarkan. Setelah ini kita akan presentasi, tetapi sebelumnya Mulia akan membagikan tiap kelompok mendapatkan untuk form penilaian. Form penilaian ini bagaimana caranya? Didengarkan. Kelompok A nanti akan dinilai oleh kelompok B. Kelompok B akan dinilai oleh kelompok C. Kelompok C akan dinilai oleh kelompok D. Dan kelompok D akan dinilai kelompok E. Sampai berikutnya. Seperti itu ya? Ada pertanyaan? Jadi satu kelompok nanti akan menuliskan di sini kelompok A mana yang sampai nilai. Dituliskan kelompoknya, namanya siapa saja. Kemudian satu di sini mewakili orang nomor 1, 2 mewakili orang nomor 2, 3 mewakili orang nomor 3, yang keempat 5 seterusnya seperti itu. Disesuaikan dengan nama yang tertulis di nomor 1 sampai dengan 5. Jadi penilaiannya, rentang nilainya dimulai dari 70 sampai dengan 98. Sekarang kita akan menyaksikan presentasi dari kelompok pertama, yaitu kelompok A. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami, ciri-ciri dan definisi pada barisan aritmetika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menentukan pola barisan dari batang korek api. Berikut hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok C akan mempresentasikan tentang menentukan rumus UTN dari barisan aritmetika. Pernyataan dan diskusi kelompok. Pola ke-1, suku ke-1 memiliki satu batang korek api. Pola kedua, suku kedua memiliki batang api. Pola ketiga, suku ketiga memiliki batang api. Dan pola keempat, suku keempat memiliki batang api. Pola kelima, suku kelima memiliki batang api. Sekian presentasi dari kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok B akan mempresentasikan tentang menyelesaikan masalah tabungan dengan menggunakan konsep aritmatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami semua dari kelompok E akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang suatu permasalahan dan akan diselesaikan oleh dengan konsep barisan aritmatika.
Sebuah auditorium akan dipasang kursi dengan tata letak sebagai berikut. Baris pertama terdapat 15 kursi, baris kedua 18 kursi, baris ketiga 21 kursi, dan seterusnya. Barisan kursi ini akan dilanjutkan sampai 10 barisan. Pertanyaan permasalahan 1. Tuliskan rumus suku ke N dari barisan kursi pada auditorium. 2. Berapakah jumlah kursi pada barisan ke-10? 3. Berapa jumlah tamu undangan dalam auditorium? Kita akan menjawab pertanyaan dari nomor 1, yaitu kita disuruh mencari rumus suku ke N dari barisan kursi pada auditorium. Yang pertama, kita mencari suku yang pertama, yang awal, yaitu baris pertama terdapat 15 kursi, yaitu yang awal berarti 15 kursi. Dan selanjutnya barisan kedua yaitu 18 kursi, dan yang barisan ketiga yaitu 21 kursi, dan seterusnya. Yang pertama, kita ketahui bahwa yang awal atau A itu sama dengan 15. Lalu kita mencari beta atau B. Nah, cara mencari beta yaitu kita lihat yang besar terlebih dahulu dan dikurangi yang kecil. Jadi kita ngambil yang 18 dikurangi 15 sama dengan 3. Jadi hasil betanya yaitu 3. Selanjutnya yaitu kita menggunakan pola. Pola yang pertama yaitu suku yang pertama yaitu 15 sama dengan 3 kali 1 ditambah 12. 3 ini dari beda, dikali 1 dari pola yang pertama, dan 3 kali 1 hasilnya 3. 3 ditambah berapa yang hasilnya 15? Jawabannya 12. Berarti kesimpulannya kita itu mendapatkan rumus. Jadi rumusnya yaitu pola N 3 dikali N ditambah 12. Ini adalah rumusnya. Jadi rumus suku ke N dari barisan kursi pada auditorium yaitu ini 3 kali N ditambah 12. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun yang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok A, sekarang beliau mau bertanya sebentar. Di sini tema yang tentang apa ini? Masalahnya apa? Kemudian terakhir mendisiplinkan hasil apa? Definisinya apa? Iya, ciri-ciri yang pertama apa, Mbak? Ciri-ciri yang pertama? Iya, selisihnya bagaimana? Tetap. Yang baru yang kedua. Oke, sekarang kelompok B. Mendiskusikan tentang apa diskusinya ya? Ya, polanya bagaimana? Jadi pola apa? Ya, dari pola apa, Mbak? Datang korek api. Ini semuanya kerja semua? Apakah ada yang tidak bekerja? Kerja semua ya. Kemudian apa yang ditemukan dari sini? Informasi apa yang ditemukan? Untuk kelompok C, ini tadi diskusinya tentang apa? Tentang rumus. Iya, rumus apa? Tentang rumus suku ke N. Suku ke M, oke, suku ke M. Rumusnya tadi bagaimana? Oke, ini semua bekerja? Bekerja semua.
Tentang apa? dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kehidupan sehari-hari? Apakah bisa menggunakan barisan? Ya, iya. Namanya apa? Menabung. Oke, menabung ya. Iya. Sudah. Kerja semua? Ya, kerja semua ya. Kelompok yang terakhir, kelompok terakhir. Mana tadi? Kenal ya. Membahas tentang apa ini kelompok terakhir ini? Kelompok Iya. Oke, permasalahan bagaimana ya? Ada di mana ini permasalahan ini? Dalam apa? Biasa ditemui di mana? Masalah seperti ini. Pertanyaannya ini biasanya kita temukan di mana? Dalam kehidupan apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya ini ya? Mungkin ada yang kurang paham temannya? Dari kelompok ini ada yang agak paham? Paham semua. Oke anak, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Buya sudah menerima nilai dari masing-masing tiap-tiap kelompok. Sekarang Buya mau bertanya, pembelajaran hari ini bagaimana? Pengetahuan apa yang kita dapat? Oke, selain itu bisa apa lagi dari kelompok B? Oke, dari kelompok B, C sekarang kita bisa apa? Oke, sip. Kita dengarkan dari kelompok D, bisa apa sekarang? Oke, yang terakhir, informasi apa yang kita dapat hari ini? Sangat sadar kita mengerjakannya dan tentunya menyenangkan. Untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke deret aritmatika. Sekarang sebelum kita tutup, mari kita menyanyikan lagu daerah bersama-sama. Silakan berdiri semua.